Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Mendengarkan firman Tuhan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang percaya kepadanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Ku bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu, kesetiaan Tuhan untuk menyertai segenap langkah dan kehidupan seluruh orang Kristen, untuk boleh tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk minggu hari ini Tuhan, ku perdengarkan firman Tuhan. Biarlah segalanya hanya menjadi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk tetap semua orang dapat percaya bahwa Tuhan tetap setia kepada setiap orang yang percaya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat teduh di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada minggu hari ini 18 April 2021, bagi gereja Protestan, minggu ini dinamai dengan Misericordias Domini, dengan tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Mazmur 106 ini memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam keberdosaan kita
Allah tetap mengasihi kita. Kita juga menyadari telah cukup banyak berbuat dosa, telah cukup banyak melakukan dosa. Namun suatu hal yang tidak akan berubah, Allah tetap mengasihi kita. Saudara-saudara terkasih, di dalam nats ini Mazmur mengajak kita untuk senantiasa memanjatkan pujian atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Serta Mazmur ini juga mengajak kita untuk kita dapat menaikkan pujian, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya kita masih mengingat bagaimana sejarah perjalanan bangsa umat Tuhan, sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Banyak hal dosa yang dilakukan oleh bangsa tersebut. Bangsa tersebut cenderung bersungut-sungut. Bagaimana ini Tuhan? Kenapa kami harus berjalan? Kenapa harus meninggalkan kota yang kami diami? Sementara di sana banyak makanan, daging dan segala macam. Tuhan telah menyiksa kami. Di dalam perjalanan ini kami sering lapar. Makanan yang tersedia juga tidak seperti yang kami harapkan. Bangsa tersebut juga mengkritik pimpinan, serta bangsa tersebut juga masih menyembah berhala dan juga tetap berkompromi dengan bangsa-bangsa yang lain. Namun sekalipun bangsa tersebut melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan tidak inginkan daripada bangsa tersebut, suatu hal yang pasti, Tuhan tetap mengasihinya. Mazmur ini juga hendak menggugah bangsa Israel bahwa sudah seharusnya mereka memuliakan Tuhan oleh karena kasih karunia yang sangat besar. Sebab jika Tuhan tidak setia kepada kasih-Nya, mungkin bangsa Israel telah dimusnahkan. Namun kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada murkanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, nats ini menghadapkan kita dengan 3 hal. Yang pertama adalah hidup bersyukur. Sejauh perjalanan kita dari bayi sampai sekarang, mungkin kita tidak dapat menghitung segala dosa yang kita lakukan, baik yang tidak sengaja maupun sengaja. Kita banyak melakukan perbuatan yang Tuhan tidak inginkan dari kehidupan kita. Namun Tuhan tetap mengasihi kita. Kita dikasihi bukan karena kelayakan kita untuk dikasihi. Kita dikasihi bukan karena kita setia kepada Tuhan, tetapi karena anugerah Tuhan yang kekal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan,
kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi orang Kristen harus bertanggung jawab, harus mampu mengartikan bagaimana perjuangan Yesus untuk menebus dosa kita. Mari saudara-saudariku, datanglah ke bait Tuhan, bersekutu memuliakan Tuhan lewat gereja yang kita telah terdaftar di dalamnya masing-masing. Semua gereja memuliakan Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Jika kita tahu bersyukur kepada Tuhan, hendaknya lah kita menyatakan hidup kita untuk taat kepada Tuhan. Di dalam hati, di dalam diri orang percaya, tentunya tiada tempat untuk melahirkan ego, tiada tempat untuk membesarkan ego, tiada tempat untuk membangun iri, tiada tempat untuk mengandalkan kekayaan, tiada tempat untuk mengakui kekuatan duniawi. Oleh karena itu, mari hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kasihilah Tuhan, sebab Tuhan mengasihimu. Yang ketiga, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang kekal adalah pengharapan bagi kita. Maka oleh karena kasih-Nya, kita harus beriman. Sebab iman itu adalah dasar untuk kita berpengharapan teguh kepada Tuhan. Jangan berpengharapan kepada dunia. Seperti contoh, kita sering juga melihat, bahkan menggeluti judi. Judi yang berkedok lotre, tebak angka. Ada saat-saatnya kita berpengharapan. Menjelang jadwal nomor diputar, kita akan selalu berharap untuk nomor yang kita tebak menjadi nomor yang dinyatakan atau diunggulkan untuk menang. Yang kedua, terkadang melayani sebagai batu sandungan. Jadilah pelayan Tuhan, bukan untuk dipuji. Jadilah pelayan Tuhan, bukan untuk dianggap hebat. Jadilah pelayan Tuhan, bukan untuk dianggap besar. Tetapi, marilah tiadakan dirimu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan akan mengangkatmu sebagai imam, sebagai pelayan yang besar. Sekalipun engkau memiliki harta duniawi, sekalipun engkau memiliki pendidikan yang tinggi, itu bukan jaminan untuk engkau beroleh kemenangan. Tetapi kemenangan yang akan kau peroleh oleh karena kebangkitan Yesus, bangkit dari kematian,
untuk hidup kembali, sehingga kita menyatu kepada Allah Bapa lewat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Maka saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, marilah berpengharapan kepada Tuhan akan keselamatan yang telah digenapinya. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan, tetapi yakinkanlah dirimu untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Unang maganggu rohamuna di asi dohot holong ni rohani di mata. Alai pahot ma hapor siaumbu jala tongtong maho satia mararupon di mata. Amin. Ali di bata Jehovah menang nawar bangsa di Banagija melihat ali Tuhan dapat puji yang dicobakan Olam Allah masih dapat tolongnya roham ali Tuhan jadi menguruhan jala monang hangi ali Tuhan menalupon hamati ali di bagasan tikun ali Tuhan nanain hani satia telepon Tuhan jala tungtung ali Tuhan hati dakonon nani ho natungtung para siroha mengedihkan udihon mahami ali Tuhan siang saluhut na dosa pangalakan asa mangulu hami ali Tuhan jalahihi maha persamani songon na pinanidom siya kami sikami kana persiahan masih meroham ali Tuhan hatamin upataria sukan asa gawi sira may ali Tuhan disadok akana persia diho jala lam martabata bama bilangan na kana persia di keluarga asih meroham ali Tuhan di bagasan ari sadarion ari para dinami juma daging dohot tu dinami ali Tuhan asa rohami masar dohot to di bagasan minggu sadarion asa lihon madihami ali Tuhan sipatu haringgasun jala tugu matu dinami asa berjuhami ali Tuhan dinalahu manangihon nang manulahon hataman debede pasu-pasu mahan pasu-pasu nang manula di tangan asa harus kutong menjadi olas ni roha di tonga-tonga nami ganap nang dinahu maliakan dosa nami nagudangi orasi may Tuhan asa tamahan ni Jericho orang mengasahang warna anak Tuhan Yesus Kristus